kami bersyukur, terima kasih malam ini Tuhan kami dapat berkumpul di rumah-Mu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami hari ini, saat ini Tuhan, dan Tuhan Roh Kudus, Engkau yang buka setiap mata hati kami Tuhan, buka hati kami supaya kami dapat melihat Engkau dengan lebih jelas, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan hidup kami mengalami kasih-Mu dan menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru dan mampukan hamba menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, selamat malam. Ada sukacita hari ini saudara? Amin, puji Tuhan. Nah saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Keluargaku ada di hati Tuhan. Katakan bersama yuk 3, 2, 1. Keluargaku ada di hati Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul dari Kisah Para Rasul 16. Ayat 9 sampai dengan ayat ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan ayat ke-15. Mari kita baca bersama, saya akan bacakan ayat ke-9, saudara ayat ke-10 bergantian sampai dengan ayat ke-15 kita baca bersama-sama ya. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Kita baca bersama ayat ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin, demikian firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bekerja secara misterius, tapi dia bekerja dalam segala hal, dan Tuhan kita itu Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatu. Tuhan yang seperti apa ya, seperti punya puzzle yang kita nggak ngerti, tapi Tuhan itu merancangkan sesuatu yang luar biasa, dan jalan-jalan Tuhan seringkali tidak kita pahami. Setuju saudara? Nah kadangkala kita punya rencana yang kita pikir baik, rencananya baik. Kita pikir jalan kita itu jalan yang baik. Namun seringkali Tuhan itu nggak buka jalan. Seringkali pintu itu Tuhan tutup saudara. Padahal rencana kita rencana yang baik. Tapi Tuhan tutup pintu. Dan biasanya memang kalau Tuhan tutup pintu saudara buat kita yang punya rencana yang baik, punya maksud baik, mau melakukan sesuatu yang baik, tapi Tuhan tutup pintu, biasanya memang Tuhan itu mau memberikan sesuatu yang lebih baik. Amin saudara. Jadi kita harus sadar ya, nggak setiap hal
kalau kita sudah berusaha terus kok nggak berhasil-berhasil, lalu kita terus paksa, kita harus mendengar Tuhan tuh. Jangan-jangan memang ini tidak Tuhan izinkan karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Amin. Itulah Tuhan kita. Dan inilah yang juga terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mau memberitakan Injil di Asia Kecil, yaitu di daerah sekitar Efesus dan sekitarnya. Dia punya rencana memberitakan Injil, itu kan sesuatu yang baik ya saudara. Memberitakan Injil tapi arahnya ke Asia Kecil. Jadi kalau sekarang itu Turki ya. Tetapi ternyata Roh Kudus ini mencegah Rasul Paulus ya untuk memberitakan Injil. Bayangkan saudara, memberitakan Injil tapi dicegah ya oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus juga mencoba masuk ke Bitinia, tetapi juga tidak diizinkan oleh Roh Kudus. Nah, sampai seperti yang saudara baca, ada penglihatan kan? Maaf ya, maaf. Ada penglihatan seorang Makedonia yang memanggil-manggil Rasul Paulus. Ternyata Tuhan itu mau membawa Paulus menyebarkan Injil bukan ke Asia Kecil, bukan ke Turki, bukan ke timur, tetapi Tuhan mau ke barat, saudara. Ke dunia barat, ke Eropa, itu yang Tuhan mau. Nah itu saudara ya, pikirnya Rasul Paulus yang terbaik itu Asia Kecil, Turki. Tetapi ternyata Tuhan tutup semuanya, gitu kan. Dan Tuhan ternyata bawa Rasul Paulus ke Eropa. Dan sehingga Injil itu ya luar biasa justru di Eropa. Dibawa sampai kemana-mana kan. Nah saudara kita lihat di ayat ke-9 ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ya, jadi pada saat Paulus ada di Troas, ada suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah luar biasa ya saudara, ada penglihatan. Saudara ada di tempat ini yang pernah mendapat penglihatan? Boleh angkat tangan? Nggak apa-apa loh orang Kristen dapat penglihatan, nah ibu Lineria dapat penglihatan ya. Ada lagi mungkin yang lain? It's okay, itu normal, itu sesuatu yang mungkin saja bisa Tuhan lakukan. Mungkin melalui mimpi saudara, melalui mimpi juga bisa. Banyak orang yang melalui mimpi jadi percaya kepada Yesus ya. Nah di sini Rasul Paulus mendapat penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari ke Eropa dan tolonglah kami. Nah Rasul Paulus ini memang peka ya. Dia nggak mengatakan itu bunga tidur, penglihatan sesuatu yang mungkin aku sedang halusinasi dan lain sebagainya. Enggak, dia bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang penglihatan dari Tuhan. Saudara harus membedakan tuh mana suara Tuhan dan mana yang suara hati saudara. Amin saudara? Ya. Semakin saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan semakin ngerti mana suara Tuhan, mana suara hati saudara. Nah ayat ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah ini Paulus taat nih. Paulus, Silas dan juga Timotius mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi dari penglihatan mereka berunding mengambil keputusan. Nah itu saudara. Ya, mereka akhirnya mau ke Eropa. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan ini minta mereka memberitakan Injil untuk orang-orang di Eropa. Lalu ayat ke-16 ke ayat ke-11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi. Nah ini saudara, baru ini pertama kali disebutkan nama Filipi. Ya, Alkitab Filipi yang kita sering baca. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah saudara, Filipi itu adalah sebuah kota yang merupakan bagian dari Makedonia. Jadi itu Filipi itu termasuk Eropa saudara.
sebuah kota yang terletak di provinsi Makedonia, yaitu provinsi Romawi di bagian utara Yunani. Kota perantauan orang Roma, jadi kota yang lumayan maju lah Filipi itu ya. Filipi bahkan kalau nanti kita baca sampai dengan ayat ke-40 ya, itu merupakan gereja pertama di Eropa. Jadi gereja pertama di Eropa di mana saudara? Di Filipi. Ya luar biasa ya, Tuhan kalau bawa sedemikian rupa gitu, tapi Paulus itu kan surrender gitu, dia berserah, dia nggak mau ngotot sama hikmatnya sendiri. Ternyata dia tiba di Filipi dan di situ menjadi gereja pertama di Eropa yang Paulus dirikan. Dan kota Filipi termasuk pusat penting dalam perjalanan Injil ke benua Eropa. Berikutnya saudara, kita lihat. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Jadi hari Sabat, Paulus, Timotius, dan juga Silas, dia keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Jadi saya percaya mereka juga pada saat di dalam perjalanan mereka minta tuntunan Tuhan ya, ini kemana nih, kan gak ada Google Map kan, betul sudah, gak ada Google Map, gak ada apa, tapi mereka minta tuntunan Tuhan aja. Tuhan mau bawa kemana nih gitu kan. Yang pasti mereka mau ke tempat sembahyang ya, hari Sabat kan mereka biasanya sembahyang. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk gitu ya, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Nah saudara, di sini kita mulai bisa melihat nih ada satu pertemuan yang tidak terduga. Di mana ternyata Paulus setelah di jalannya dibelokkan Tuhan, dia end up-nya di Filipi, dan pada hari Sabat dia berjalan dan bertemu dengan perempuan yang berkumpul di situ saudara. Wah luar biasa ya saudara. Ini mulai nih, tangan Tuhan ini mereka-reka. Ya, sebetulnya enggak kayak gini juga tangan Tuhan terus mereka-reka sih ya. Tapi pertemuan yang tidak terduga. Ya, berikutnya saudara, ayat ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Jadi ada beberapa perempuan bicara dengan Paulus, tapi ada seseorang di antara perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia yang turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ternyata di antara perempuan itu saudara, apakah kebetulan ada seorang yang bernama Lydia? Enggak kebetulan saudara. Di sini ada yang namanya Lydia? Ada boleh angkat tangan? Ya, ada Lydia saudara. Dia seorang penjual kain ungu, dia seorang businesswoman. Ya. Di sini ada yang businesswoman? Ya. Banyak ya. Businesswoman, dia seorang businesswoman. Kain ungu itu bahan tekstil yang sangat mahal. Biasanya dipakai oleh para bangsawan, pejabat, keluarga kaya dan untuk kekaisaran. Jadi dia ini businesswoman, seorang yang kaya, gitu kan? Dealingnya dengan orang-orang kaya, dia berjualan bahan tekstil yang sangat mahal. Nah, ada bersama dengan perempuan-perempuan yang sedang beribadah tersebut, saudara. Ini Lydia. Ya. Nah, saudara dikatakan di sini Lydia itu berasal dari Tiatira. Ini satu kota di Asia Kecil, Turki. Jadi entah kenapa Lydia itu ada di Filipi, gitu kan? Itu saya percaya karena Tuhan juga gitu kan. Lydia ada di Filipi, padahal dia asalnya dari Tiatira, ya, dari Turki. Nah saudara mulai melihat bagaimana Tuhan ini bekerja. Dahsyat ya, ketemu dengan Lydia. Nah, saudara, Lydia sedang berada di Filipi, kemungkinan sedang berdagang lintas kota, kemungkinan juga dia memang tinggal di situ, ya. Jadi bisa jadi sementara atau bisa jadi untuk for good, untuk selamanya. Karena di Alkitab nggak kasih tahu, jadi kita nggak tahu ya. Tapi dikatakan di sini, ia perempuan yang beribadah kepada Allah. Nah Lydia ini orang non-Yahudi saudara. Orang non-Yahudi, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tetapi dia menyembah Allahnya Israel. Gitu, dia menyembah Yahweh. Nah luar biasa ya saudara ya. Dia menyembah Yahweh, tapi dia mengenal Yesus tidak? Pasti tidak. Dia mengenal Yahweh.
Dia menyembah kepada Yahweh. Dia tertarik kepada adat istiadat orang Yahudi. Dia tertarik kepada agama orang Yahudi. Nah, dia mau terus belajar. Dia mencari Tuhan, intinya seperti itu. Dia mencari Tuhan, ya. Nah, pada saat dia ngobrol dengan Paulus bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, dikatakan di sini, Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, saudara, kita lihat lagi, ini Tuhan ini yang berinisiatif. Tuhan membuka hati Lydia, sehingga Lydia bisa percaya kepada Injil yang disampaikan oleh Paulus. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membelokkan perjalanan Paulus, Tuhan yang membawa Paulus ada di Filipi, Tuhan yang membuat Paulus bertemu dengan Lydia, Tuhan yang membuka hati Lydia. Nah, saudara, apakah ada yang random dalam dunia ini, saudara? Apakah di dunia ini ada yang acak, saudara? Enggak ada. Semua itu terjadi dalam suatu purpose-nya Tuhan. Saudara bersama dengan saya, bersama dengan saudara seiman di sini, apakah ini terjadi secara acak, saudara? Enggak, ada maksudnya Tuhan. Amin, saudara. Ada maksudnya Tuhan, kita bekerja di sini, kita suami kita ini, istri kita ini, anak kita ini, teman kita ini, ada maksudnya Tuhan. Kita bisa lihat, saudara, sesuatu yang kelihatannya acak sekali tapi ternyata ada maksudnya Tuhan. Pada saat Tuhan membuka hati Lydia sehingga Lydia bisa percaya kepada Injil, dia bisa percaya kepada Yesus. Kita di sini mulai sedikit melihat, ada rencana Tuhan yang sangat besar. Ya, dari penglihatan yang Paulus lihat, saudara. Nah, saudara, jadi Tuhan yang membuat Paulus bisa melihat lewat penglihatan, Tuhan juga yang membuka hati Lydia sehingga dia bisa melihat Tuhan. Dia bisa percaya kepada Yesus. Nah, saudara, kalau bukan Tuhan yang membuka hati kita, maka kita nggak bisa percaya. Amin, saudara? Nggak bisa. Itu semua karena Tuhan yang membukakan hati kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sini ada satu kata yang menarik juga ya. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan saudara. Turut mendengarkan, karena dia turut mendengar maka dia menjadi percaya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa iman itu timbul dari mana, saudara? Dari pendengaran. Nah, saudara, saya percaya kalau saudara arahkan telingamu, arahkan hatimu kepada firman, maka ada iman, saudara. Ada iman. Terjadinya secara supranatural, saudara. Iman itu tidak muncul karena kata-kata manis seseorang. Iman itu tidak muncul karena persuasif dari orang yang menyampaikan ide atau gagasan. Tapi iman itu muncul dari mana, saudara? Dari mendengarkan firman Tuhan. Betapa berkuasanya firman Tuhan. Ya, dan Lydia, orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus, pada saat disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati bagi dia, maka Lydia menjadi percaya. Nah, saudara, ayat ke-15. Dan ayat ke-15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya. Udah mulai nih. Ternyata bukan hanya Lydia, saudara. Tetapi Tuhan itu juga mau melakukan sesuatu bagi seisi rumahnya. Amin, saudara. Ternyata dari Lydia, Tuhan itu juga mau menyelamatkan seisi rumahnya. Tuhan mau menyelamatkan keluarga. Saudara, Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan Lydia, bukan. Tapi inilah saya mau sampaikan hatinya Tuhan yang saudara harus tahu. Tuhan kalau menyelamatkan satu orang, Tuhan gak pernah hanya berpikir tentang satu orang tersebut. Tuhan selalu berpikir tentang keluarga. Inilah hatinya Tuhan, saudara. Pada saat Tuhan menyelamatkan Nuh, bukan hanya Nuh. Tapi Tuhan juga minta siapa, saudara? Istrinya Nuh, anaknya Nuh, menantunya Nuh. Itu yang mau diselamatkan Tuhan. Pada saat Tuhan, menyatakan janji kepada Abraham, bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada keluarganya.
kepada keturunannya. Amin saudara. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah God of the family. Tuhan yang punya hati bukan hanya untuk satu individu. Tetapi Tuhan yang punya hati untuk satu keluarga. Amin saudara. Ini yang harus kita tangkap. Jadi nggak bisa kita berpikir bahwasanya oh aku diselamatkan oke, tapi kayaknya suamiku nggak diselamatkan, istriku nggak diselamatkan. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu saudara. Amin saudara. Jadi kalau engkau percaya kepada Yesus, Tuhan juga mau supaya engkau itu jadi berkat buat anak cucumu, buat keluargamu, buat keluarga besarmu. Tuhan selalu menyelamatkan keluarga. Selalu saudara. Amin saudara. Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat mencintai keluarga. Kalau kita lihat Tuhan kita itu Esa satu, tapi 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada satu relasi yang kuat. Bagaikan keluarga, ada satu relasi yang kuat. Tuhan juga memberkati. Adam saja enggak, Adam dan Hawa. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Rencana keselamatan Tuhan, kalau kita lihat tadi melalui Nuh dan keluarganya rencana keselamatan Tuhan. Rencana keselamatan Tuhan juga lewat siapa saudara? Keluarga Yusuf dan Maria. Amin saudara. Tuhan lahir ke dunia melalui keluarga. Jadi keluarga adalah bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita tahu saudara. Ini yang harus kita tahu. Kalau engkau seorang anak, keselamatan yang kau terima atau engkau percaya kepada Yesus itu bukan hanya buat engkau sendiri. Tetapi buat keluargamu, buat orang tuamu. Ini hatinya Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan keluargamu. Amin saudara. Tuhan mengasihi keluargamu, seisi rumahmu. Jadi nggak boleh kita jemaat FLC mengatakan, kayaknya ayahku nggak diselamatkan. Nggak boleh, itu bukan rencana Tuhan. Sepertinya suamiku nggak diselamatkan, itu bukan rencana Tuhan. Kita nggak tahu dia percaya kepada Yesus kapan. Betul saudara? Tapi terus berusaha. Terus berusaha. Nah saudara, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Tetapi saudara pada saat Tuhan mengatakan engkau dan seisi rumahmu akan selamat, tentu saja harus ada satu tindakan, betul? Kita sendiri harus jadi saksi. Di mana kita ditempatkan Tuhan di keluarga kita jadi saksi. Kita harus menyampaikan kabar baik. Kita harus mau ngajak mereka ke gereja, saudara. Kita harus mau repot. Kita harus melakukan kebaikan buat mereka. Kita harus mau jadi anggota keluarga yang baik. Kalau kita tidak menjadi anggota keluarga yang baik, maka ya bagaimana keluarga kita akan diselamatkan Tuhan. Ya, kalau kita di gereja ternyata di rumah itu nggak seperti kita di gereja, bagaimana keluarga kita akan diselamatkan? Kemarin Ibu Gembala ngobrol sama saya, karena Ibu Gembala ketemu sering dengan pasien-pasiennya orang Kristen. Dan Ibu Gembala sampaikan pada saya, banyak orang Kristen yang datang ke tempat beliau dengan masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah dan lain sebagainya. Ternyata apa yang di gereja itu nggak sama dengan bagaimana dia hidup di rumah. Nah ini saudara, nggak boleh saudara, amin. Bagaimana kita hidup di gereja, itu harusnya sama dengan kita hidup di rumah. Nah saudara, Tuhan mau kita jadi saksi, Tuhan mau kita bertindak. Jadi saudara kalau kita tahu rencana Tuhan, hatinya Tuhan itu bagi keluarga kita, mengasihi seluruh keluarga kita. Maka mari kita bertindak, mulailah berdoa untuk anggota keluargamu. Apakah engkau sudah berdoa untuk anggota keluargamu? Berdoa setiap hari, bergumul dalam doamu setiap hari. Firman Tuhan di hari Minggu lalu, dikatakan bahwa Paulus itu berjuang dengan begitu berat. Dalam hal apa? Dalam hal doa, saudara. Nah saudara, jadi saksi Kristus dalam keseharian kita.
sampaikan Injil, ajak ke gereja, beri buku rohani, ajak berdoa dan lain sebagainya. Mama saya itu keluarga besarnya masih Muslim, saudara. Dulu sempat pada saat papa saya meninggal, mama saya sampaikan kepada kami kalau mama pengen tetap di Cilacap, dia bilang seperti itu kan, sama bulik dan lain sebagainya. Tapi mama cerita gitu suatu saat gitu, suatu sore, mama saya kan Kristen sendiri tuh. Suatu sore bulik saya naruh buku di meja gitu tentang Tuhan Yesus gitulah versinya mereka. Nah, artinya apa? Bulik saya itu berusaha apa? Berusaha menarik mama saya untuk kembali ke agamanya yang lama gitu kan. Nah, saudara, tetapi coba kita perhatikan bagaimana cara-cara mereka gitu kan. Mereka begitu gigih loh saudara untuk menarik kembali. Tapi seringkali kita nggak gigih saudara. Lewat buku aja, lewat buku kita berikan kepada mereka. Nah, saya heran tuh beberapa waktu yang lalu ya, ada di ruang gembala saudara, buku sekolah minggu gitu kan, saya baca-baca kok tiba-tiba ada buku, kok di lemari saya ada buku, saya baca, wah ini walaupun tentang Yesus tetapi bukan buku Kristen ini ya. Terus saya lihat dia saksi Yehova. Nah, saya nggak ngerti siapa yang naruh buku saksi Yehova di ruang gembala. Saya bingung siapa yang naruh ya, gitu kan, itu misteri saudara. Misteri kan. Saya tanya sama Acit, ini siapa Acit yang naruh di sini gitu kan. Acit bilang, oh saya pikir itu bacaannya Kak Anton. Kurang asem Acit, masa aku baca kayak gituan. Enggak ya. Nah saudara, tetapi kita lihatlah caranya lewat buku dan lain sebagainya. Ya. Dan saudara kita lihat ayat ke-15. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya, saudara. Jadi ternyata bukan hanya Lydia yang dibaptis, tetapi dia juga mengajak seluruh keluarganya dibaptis. Tetapi juga enggak berhenti sampai seluruh keluarganya dibaptis. Lydia minta supaya apa? Supaya Paulus menumpang di rumah mereka, saudara. Supaya Paulus, Silas, dan Timotius menumpang di rumah mereka untuk buat ibadah rumah, saudara. Untuk menjangkau lebih banyak orang lagi kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini orang yang kalau sudah terima Injil, orang yang sudah mendapat kebenaran, pasti hatinya memang on fire untuk menjangkau orang lain buat Tuhan. Dan mereka membuka rumahnya, saudara. Ya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kata Lydia, marilah menumpang di rumahku. Nggak takut rugi, saudara. Nggak takut rugi. Padahal namanya menumpang, dia harus menyediakan makan, minum, kopi, teh, dan lain sebagainya kan. Tetapi dia nggak takut rugi. Dia nggak takut, kenyamanannya terganggu, saudara. Amin, saudara. Nggak, dia nggak takut kenyamanan keluarganya terganggu karena hatinya memang rindu banyak orang mengenal Tuhan. Saudara, saudara mau kenyamanan keluarga saudara terganggu karena untuk jiwa-jiwa? Halo? Saya percaya yang ada di tempat ini pasti mau, betul? Iyalah, kalau kita mau nyaman mendingan kita di rumah, betul? Saya sebenarnya capek banget sebetulnya sama Ibu Gembala, aduh ngantuk banget ya, iya, tapi ayo. Ya, saya lihat kayaknya muka-muka yang sama sih ya, siapa yang capek boleh angkat tangan. Nggak apa-apa saudara kan, jujur kita kan, ya capek semua lah, kita semua capek kerja segala macam. Tapi kan kita mau saudara, kita mau dipakai Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau kenyamanan kita terganggu saudara. Demi apa? Demi jiwa-jiwa. Nah saudara kita lihat, Lydia memberikan keluarganya, rumahnya, seisi rumahnya, mau dipakai Tuhan untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Nah saudara, kalau saudara lihat ayat 40, ya, next. Lalu mereka meninggalkan penjara itu, intinya Paulus di penjara saudara ya. Saudara nanti bisa melihat Paulus di penjara. Lalu intinya mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, ternyata rumah Lydia ini sudah menjadi gereja saudara. Gereja pertama di Filipi, gereja pertama di Eropa ada di rumah Lydia saudara. Dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu saudara. Saya cari di internet, ini katanya gereja ini namanya gereja Lydia yang diyakini ya, yang diyakini
pertama kali di situ. Tapi biasanya keyakinan-keyakinan itu sih biasanya salah ya saudara. Tetapi ya anggap aja lah itu gereja Lydia ya. Tetapi saudara yang pasti, kalau rumah ini belum pasti ini gereja Lydia. Tapi yang pasti di rumah Lydia, di keluarga Lydia, mereka menjangkau jiwa-jiwa. Ada gereja di situ yang namanya gereja Filipi saudara. Dan saudara kalau melihat Filipi, gereja Filipi adalah gereja yang sehat, saudara. Gereja yang sehat. Gereja Filipi adalah gereja yang penuh dengan sukacita. Kalau saudara melihat Rasul Paulus tulis di dalam Filipi 1 ayat 3, dia katakan di sini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia ucapkan syukur setiap kali aku mengingat kamu, mengingat jemaat di Filipi. Yang dimulai dari rintisan Lydia dan keluarganya. Karena jemaat di Filipi ini jemaat yang sehat saudara. Jemaat yang sehat. Jemaat di Filipi dikatakan kalau kita lihat Filipi 4 ayat 18 itu memberikan pemberian yang berlimpah kepada Rasul Paulus. Pemberiannya sangat berlimpah mendukung pelayanannya Paulus. Jadi jemaat di Filipi saudara, jemaat pertama di Eropa saudara, ini adalah jemaat yang sehat. Karena saya percaya dibangun di atas dasar keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat akan menghasilkan jemaat yang sehat. Nah saudara, para ahli teologi, bahwa gereja di Filipi adalah gereja terkuat. Dia katakan seperti itu. Dan paling setia yang didirikan oleh Paulus. Jadi saya mau katakan apa saudara? Bahwa keluarga itu ada di dalam hatinya Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga itu mau diselamatkan Tuhan. Tapi ada di dalam hatinya Tuhan juga. Bahwa Tuhan akan pakai keluargamu dan keluargaku untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin saudara. Jadi keluarga buat orang percaya bukan hanya keluarga untuk kita mengalami kenyamanan dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kita orang percaya kita harus tahu bahwa keluarga kita adalah alat yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Mungkin melalui saudara, mungkin melalui anak saudara, mungkin melalui keturunan saudara. Tapi itu saudara, Tuhan selalu memakai keluarga untuk menjadi alat misinya Tuhan. Amin. Ini ada di dalam hatinya Tuhan. Yang pertama kali di dalam keluarga adalah suami dan istri tentu saja. Menjangkau pasangannya untuk Tuhan. Lalu mereka memuridkan anak-anaknya menjadi murid Kristus. Dari anak-anak tersebut, Tuhan saya percaya Tuhan juga akan pakai untuk jadi berkat anak-anak mereka dan seterusnya. Sehingga saudara, saya mau katakan bahwa keluarga Kristen itu harus jadi keluarga misi. Amin. Yuk katakan bersama, keluarga Kristen adalah keluarga misi. Adalah keluarga misi. Seluruh keluarga melayani Tuhan. Seluruh keluarga jadi alat misinya Tuhan. Seluruh keluarga. Itu harus dirindukan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat hatinya Tuhan bagi keluarga. Kita bisa melihat bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk satu orang. Tetapi ada maksud Tuhan. Saya mau sampaikan hatinya Tuhan bagi keluarga. Yang pertama Tuhan mengasihimu dan keluargamu. Kalau engkau lihat mungkin anakmu belum berubah, istrimu, suamimu dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, kalau engkau sudah percaya Tuhan, Tuhan itu pasti mengasihi keluargamu. Tuhan pasti mau menyelamatkan keluargamu. Yang kedua, Tuhan mau menyelamatkan engkau dan seisi dan seluruh keluargamu. Yang ketiga, Tuhan mau pakai keluargamu untuk keselamatan bangsa-bangsa. Amin saudara. Saudara dan saya nggak mungkin tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Betul? Bagaimana cara Tuhan memakai keluarga Lydia untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau saat itu Paulus ngomong sama Lydia, keluargamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lydia juga bingung, gimana caranya, betul. Tetapi ternyata apa yang terjadi, gereja pertama di Filipi, dimulai dari Lydia. Dan kita, orang percaya,
di Jakarta, di Tangerang, tahun 2025 juga mendapat berkat dari surat Filipi, dari kisah Lydia dan semuanya. Amin saudara, cara Tuhan luar biasa. Nah saudara, mari kita setia memulai segala sesuatu selalu dari keluarga kita. Fokus kepada keluarga kita. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam keluarga kita dan melalui keluarga kita. Amin saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian.
dengan iman, harapanmu tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Karena selamanya. kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Karena selamanya. kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kiralaya se, kirararabaya se. Shiralabaya se, kiralabaya se, kiralabaya Selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara dan saya di tempat ini yang percaya kepada Tuhan karena anggota keluarga kita. Mungkin karena ayahmu, ibumu yang membawa engkau ke sekolah minggu. Mungkin karena ayahmu dan ibumu yang menyampaikan Injil kepada engkau. Mungkin karena mertuamu yang dengan setia mendoakanmu. Atau mungkin karena anakmu yang membawa engkau untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat bahwa kita percaya kepada Tuhan itu karena anggota keluarga kita yang mau setia, mau mengasihi kita, mau membimbing kita, membawa engkau ke sekolah minggu, membawa engkau ke gereja, terus berdoa buat engkau. Sadarilah saudara, kita percaya kepada Tuhan karena anggota keluarga kita. Tetapi Tuhan gak mau berhenti sampai di situ. Mungkin engkau dulu percaya karena ayahmu dan ibumu. Tapi sekarang engkau punya keluarga sendiri. Engkau punya tanggung jawab membawa seisi rumahmu percaya kepada Tuhan. Dan itu juga bukan berarti selesai. Kalau engkau seluruh keluargamu diselamatkan, maka Tuhan mau pakai keluargamu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan mau pakai keluargamu untuk membawa kerajaan Allah. Sehingga satu hal yang salah kalau engkau berusaha menghalangi keluargamu untuk mengasihi Tuhan. Engkau menghalangi anak-anakmu melayani Tuhan. Engkau menghalangi suamimu atau istrimu melayani Tuhan. Keluargamu bukan milikmu, keluargamu milik Tuhan. Keluargamu milik Tuhan.
gembala merelakan saya untuk meninggalkan pekerjaan dan melayani Tuhan. Karena suatu saat Tuhan ingatkan dia dari perjalanan pulang dari gereja ke rumah. Tuhan katakan kepada ibu gembala, kepada istri saya, suamimu itu milikku. Mari saudara, siapa yang mau menyerahkan keluarganya bagi Tuhan, boleh angkat tanganmu. Serahkan hidup anak-anakmu kepada Tuhan. Serahkan masa depan anak-anakmu kepada Tuhan. Your children is not belong to you. They are belong to God. Siapa yang mau keluarganya dipakai Tuhan, boleh angkat tanganmu. Saya mau berdoa bagi saudara. Untuk saudara dan saya menggenapi misi, visi Tuhan untuk kerajaan Allah di bumi ini. Kira Bapak Sikir. Siapa yang mau sebagai Lydia dan seisi rumahnya, yang menyerahkan kenyamanan keluarganya bagi kerajaan Allah. Karena kita juga orang yang diselamatkan. Karena Tuhan membuka hati kita, membuat kita mengenal Tuhan. Tidak berhenti sampai engkau, tidak berhenti pada keluargamu. Tapi Tuhan mau pakai keluargamu. Tuhan mau pakai anak-anakmu. Tuhan mau pakai suamimu, istrimu untuk kerajaan Allah. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Pakai kami semua di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi berkat. Untuk membawa kerajaan Allah di bumi seperti di surga Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Tapi kami mau Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Karena kami percaya bahwa hati Tuhan ada bagi keluarga kami. Engkau menyelamatkan seisi keluarga kami. Supaya keluarga kami dipakai untuk jadi berkat di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, apabila ada di antara mereka yang suaminya, istrinya, anaknya belum diselamatkan, orang tua belum diselamatkan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Tuhan, bagi kami semua di tempat ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa Tuhan. Karena Engkau katakan bahwa satu orang selamat seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan akan selalu ada. Jangan berhenti berharap bahwa seluruh anggota keluarga diselamatkan Tuhan. Pengharapan selalu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan, berikan urapan yang baru Tuhan. Api Tuhan, untuk kami mau fokus melayani keluarga kami. Bahwa keselamatan dimulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Bahwa keselamatan dimulai dari keluarga kami. Kami menjalankan fungsi kami Tuhan. Kami mau menggunakan masa hidup yang singkat untuk menjadi ayah yang baik. Menggunakan masa hidup yang singkat untuk menjadi ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik Tuhan. Kami gak mau Tuhan menggunakan masa hidup kami yang singkat, menyia-nyiakan waktu kami, tidak menjadi yang terbaik bagi keluarga kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mungkin masih menjadi suami yang malas, kami masih menjadi istri yang sering bersungut-sungut, kami masih menjadi anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Ampuni kami Tuhan. Waktu yang singkat, biar kami menjadi suami yang setia, istri yang setia, anak-anak yang hormat. Tuhan, aku berdoa Tuhan di tempat ini Tuhan, pulihkan setiap keluarga kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Harapan selalu ada. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh
kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan malam hari ini. Berkatilah Pak Gembala yang telah menyampaikannya. Kasih anugerah kekuatan yang baru daripada alam limpah di dalam kehidupan Pak Gembala bersama dengan Ibu Gembala dan juga kedua anaknya. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan kami memberikan terbaik, Tuhan yang memberkati setiap persembahan dikumpulkan, Tuhan yang berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di malam hari ini, juga hamba-hamba-Mu yang telah dipercaya untuk melakukan pekerjaan ini, Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Malam. Semua diberkati hari ini. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang mau tanya mungkin? Atau ada yang menyampaikan kesan dan pesan? Pasti tidak ada. Yeay. Untuk karena itu, oke. Jadi sebelum kita menutup acara malam hari ini yang saya percaya dan kami percaya pasti memberkati Bapak Ibu semua, kita mau bermain satu permainan lagi. Nggak susah kan? Gak susah, apalagi depannya ada 3 hadiah. Ah iya nih, hadiahnya apa kita juga belum lihat. Oke, jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berpasangan ya. Anaknya juga sudah sama orang tuanya ya, nggak ketukar? Benar ya, nggak ketukar ya, sudah berpasangan. Oke, mungkin kita tanya dulu kali ya, Pecut. Bapak Ibu, coba yang mungkin pernikahannya sudah lama, udah 20 tahun adakah yang boleh angkat tangan? Wah, newbie kita masih. Ada yang udah 25 tahun? Wah, ada yang 30? Wah, 40? 35? Ah, wow, udah ada yang 40 tahun. Ternyata Ibu Rida di atas 40? Oh, belum. Berarti kita tepuk tangan dulu dong buat Ibu Rida. Ternyata Ibu Rida sudah paling lama. Nah, Ibu Rida masih ingat nggak panggilan sayang untuk suaminya apa? Kok dia geleng-geleng?
Masih ingat gak? Coba Karida nih, dari zaman saya masih sekolah minggu loh, sampai sekarang saya udah nikah. Wah, Karida masih setia di tempat ini. Karida, panggilan untuk suami tercinta apa? Sebetulnya sih nggak pernah manggil sayang sih. Cuma manggilnya nama anak papa. Pa. Kalau zaman pacaran panggilnya siapa? Masih ingat gak? Nggak apa-apa loh. Ya, ya tuh sayang lah. Oh sayang. Iya. Pacaran. Sayang. Pak, manggil istrinya apa Pak? Dulu waktu pacaran Pak, kan udah lama nih. Ya. Ya manggil mah kalau orang Batak, "Woi" gitu. Makasih. Nah. Tanda sayangnya gitu ya. Woi. Oke. Jadi coba Bapak Ibu kan yang sudah menikah, coba diingat-ingat lagi panggilan sayangnya untuk suaminya atau istrinya. Oke ya. Coba diingat-ingat lagi. Beb, apa? Love, honey. Dah, itu gampang ya. Sekarang saya mau minta Bapak Ibu semua untuk bikin panggilan sayang terunik untuk pasangannya. Bisa? Panggilan sayang terunik. Misalnya apa? Coba kamu kasih panggilan sayang dong buat aku. Kamu kasih contoh. Kan tadi udah sayang gitu. Mau panggilnya Abi. Enggak lah Abi. Masa Abi? Kamu panggil aku Ubi nanti. Udah? Udah ada panggilan sayangnya? Udah ada? Kalau misalnya yang anak berarti bikin panggilan sayang terunik untuk papa dan mamanya. Atau mamanya atau papanya. Udah ya? Udah diingat? Ingat loh ini ada hadiahnya. Udah diingat ya panggilan sayangnya ya? Bapak Ibu, apa sih hal yang paling sulit dilakukan atau dikatakan dalam pernikahan? Apa yang paling susah? Apa Ibu? Wih Ibu Dewi maaf, Pak Yogi, kabur Pak Yogi. Oke, jadi Bapak Ibu akan diberi satu tugas, yaitu membuat, coba diingat apa sih maaf yang belum terucap. Misalnya, maaf yang belum terucap, misalnya sayang maaf ya kalau misalnya selama ini aku suka lupa cuci piring gitu misalnya. Tapi atau ada maaf yang mungkin selama ini belum bisa tersampaikan. Tapi menggunakan panggilan sayang yang tadi, yang sudah dipikirkan. Boleh ketik di handphone. Boleh ketik di handphone dulu, buat nanti disampaikan. Atau mau, ya diketik di handphone aja lah, biar gampang ya. Coba diingat. Kalau misalnya anak-anak coba boleh mungkin mau dipikirkan ucapan maaf yang mungkin belum sempat disampaikan, tapi menggunakan panggilan sayang untuk orang tuanya. Misalnya manggilnya pipi. Kok pipi sih? Makasih Grey. Ya. Pipi maaf kalau misalnya apa. Karena memang terkadang maaf itu sulit terucap dan sungkan diucapkan kadang ya. Apalagi kalau misalnya mungkin buat saya, keluarga saya bukan tipe keluarga yang minta maaf. Kalau papa saya, mama saya bukan tipe yang minta maaf. Jadi mungkin buat saya ketika saya menikah dengan Andrew, sulit bagi saya untuk mengucapkan kata maaf karena saya nggak terbiasa dengan hal itu. Gitu. Ya, dan ini udah ngaku, yang itu dong. Oke, adakah yang berani untuk menyebutkan kalimat maafnya? Silahkan maju ke depan. Saya tahu tidak ada, KUT pinwheelnya boleh dibuka. Oke, kita akan putar. Bapak Ibu jangan malu ya atau sungkan, kita sama-sama untuk dipulihkan di sini, kita sama-sama untuk menerima. Memang nggak ada keluarga yang sempurna, tapi kita mau belajar untuk saling mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Mari kita putar. Yang namanya keluar nanti boleh maju ke depan ya. Panggilan kepada Bapak Nyamin. Bapak Nyamin, boleh maju Pak. Dan istrinya. Pak, berdua dong Pak. Istrinya diajak. Pak jangan ditinggal Pak, digandeng dulu dong. Boleh diucapkan kata maafnya dengan panggilan sayang yang sudah disiapkan. Saya apa dia dulu? Boleh, terserah. Biasanya gimana nih?
Boleh. Bang, maafin atas kesalahan saya dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang setelah saya lakukan, Bang. Terima kasih. Apa Pak? Salahnya apa Pak? Perbuatannya apa Pak? Contoh dong, contohnya. Perbuatannya misal tidak percaya dengan kamu dan lain lah dan lainnya. Satu lagi Pak, contohnya Pak, satu lagi dong Pak. Panggilan sayangnya jangan lupa Pak. Iya, sayangnya lupa. Oke. Ya gitu aja. Ibu, silakan. Saya. Tapi maafin mama suka marah-marah. Ada lagi? Gak apa-apa, ngomong aja, gak apa-apa. It's okay. Udah. Udah itu yang sering saya lakukan. Oh, oke. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangan. Mungkin boleh kita kasih satu Kak? Kita kasih satu, terima kasih. Boleh kasih satu dulu ya. Kanton, boleh tolong diserahkan hadiahnya karena sudah berani maju, tepuk tangan untuk keluarga Bapaknya, amin. Difoto dulu, difoto. Terima kasih. Masih ada 2 hadiah lagi. Berarti masih ada 2 pasangan lagi yang Iya, bisa maju ke maju. depan. Coba Bapak Ibu, ayo angkat tangan aja gak apa-apa. Ayo. Sebelum ditunjuk ada yang mau Sebelum ditunjuk? maju? Oh Grace semangat banget nih, papa mamanya jadi keajak nih. Kalau misalnya Grace maju, papa mamanya keajak. Sama Popo sekalian lengkap semua. Oke, mungkin kita pinwheel lagi aja ya. Satu kali lagi yang maaf, nanti ada satu lagi. Boleh lebih spesifik ya Bapak Ibu, mungkin bisa. Bapak Alfius. Bapak Alfius pas banget nih Pak Alfius nih, tadi JJ-nya juga udah jawab nih soalnya. Yuk, Bapak Alfius dan Ibu Lisa silahkan. Maju ke depan. Iya dong, mengucapkan kalimat tadi. Silakan Tante, Om. Pak Anton itu. Panggilan sayangnya dulu dong Om. Gimana nih? Om dulu deh. Saya manggil dia. Iya dong. Nah, udah hafal nih orang sini memanggil non semua. Terus saya suruh apa ngapain? Kalimat maaf, kata maaf yang belum terucap Om. Apa misalnya ada kesalahan apa? Ya ada sih kesalahan pasti ya. Coba Om. Adalah kesalahan. Pasti. Coba Om, minta maaf dulu Om. Dilihat dulu, dilihat. Cie. Dilihat, diusap, diraba. Non. Itu panggilan dari zaman dulu. Sampai sekarang masih nggak berubah. Non. Non tuh orang yang belum menikah, jadi biar muda terus gitu. Non, mungkin aku minta maaf kalau Tuh kan ibu-ibu pasti ada komennya nih. enggak, dia suka minta tolong misalnya sesuatu yang dikerjain tapi saya suka iya ketunda lagi gitu. Sampai berapa kali sampai dia udah berapa kali saya ngomong nih baru oh iya baru dikerjain. Ya minta maaf kalau dia minta tolong suatu hal apapun, saya suka menunda ya. Jadi saya pikir iya ntar gitu, ternyata ntar kelupaan gitu, sampai kelupaan gak dilakukan, sampai di beberapa kali baru saya bisa lakukan kerjakan gitu. Ya maafin ya Non. Dimaafin Tante? Diterima Tante? Dimaafin lah, kan sayang. Coba dari sekarang dari Tante, boleh. Ada hadiahnya loh. Apa ya? Ya tuh Tante, benar. Wah, saya minta maaf ya kalau suka dibilangin suka nyaut katanya. Oh, emang perempuan sih begini semua katanya. Panggilan sayangnya apa sih Tante kalau buat sama Om Alfius? Nggak ada kayaknya. Gak ada, ngomongnya apa aja gitu. Oke, terima kasih Om Tante. Ada lagi?
Jadi lupa matiin kompor. Untung nggak gosong, udah pergi. Oke, terima kasih. Silakan dikasih lagi untuk Karena hadiah. tadi anaknya udah berpartisipasi dalam game pertama, terus sekarang orang tuanya yang sekarang kita kasih yang paling besar dan paling berat nih hadiahnya. Aduh. Biasa aja dong Pak. Silakan. Masih dulu. Oke. Boleh minta Om Benny untuk kasih hadiah. Dan juga Sama Hera. Tante Hera. Boleh, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Terakhir ya. Dan tadi kan udah maaf-maafan nih. Sekarang terima kasih kali ya. Kita ganti jadi terima kasih gimana? Boleh. Oke, kita ganti jadi terima kasih ya. Berarti terima kasih untuk, jangan lupa panggilan sayangnya. Oke, boleh kita pinwheel lagi? Kita putar lagi. Siapakah keluarga beruntung terakhir ini? Wow, Pak Yosua lu kita nih kayaknya. Jeng jeng jeng, betul. Pak Yosua dan Ibu Ripka. Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Yeay. Oke, jangan lupa panggilan sayangnya dan terima kasih untuk ya. Silakan. Ladies first. Boleh. Ya, aku ngaku dulu aku nggak punya panggilan sayang. Jadi kami berdua nggak punya panggilan sayang. Ya, jadi terima kasih untuk segala waktu, tenaga yang sudah diberikan selama kita berkeluarga kurang lebih 6 tahun ini. Ya banyak lah ya yang kita lalui, tapi puji Tuhan kita bisa lalui ini bareng-bareng gitu. Silakan dibalas. Dari saya, ya terima kasih juga sudah banyak melayani di keluarga. Ya banyak pengorbanan dari menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, banyak melayani di dalam keluarga dan banyak bersabar juga atas banyak kesalahan mungkin atau kadang saya membuat kesabarannya menipis kan kayak gitu. Terima kasih. Yeay. Sarake, boleh dikasih. Terakhir boleh minta Bapak Suihan dan juga istri untuk kasih hadiah ini. Pak Suihan dan Ibu Yuli, boleh tolong bantuannya. Bi juga Bi, ayo Bi. Iya Bi, sepaket Bi. Ikut sama Oma. Oh enggak. Mari. Sini sama I. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu atas partisipasinya malam hari ini. Kalau ada acara lagi mau datang lagi? Mau main lagi dong? Tentu kita selain kita main kita mau sama-sama belajar. Oke, karena sudah selesai kita kembalikan kepada worship leader untuk tutup. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan. Saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan akhiri malam ini. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur, terima kasih kalau malam ini kami dapat datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Dan kami dapat memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk suara-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Kami bersyukur kalau keluarga kami terus dipulihkan Tuhan, kami terus diperlengkapi Tuhan. Kami tahu ada rencana-Mu yang luar biasa bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, kami rindu untuk mau bekerja sama dengan Tuhan menggenapi rencana Tuhan bagi keluarga kami. Kami rindu bahwa rencana-Mu terjadi bagi keluarga kami, Tuhan. Kami percaya tidak ada rencana yang tidak baik, semua rencana yang terbaik. Kami rindu digenapi dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, dan orang tua kami, anak cucu kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam perjalanan, dan kami dapat tiba di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apapun. Dan saudara yang kasih Tuhan, kini angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan kini pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran, kekuatan, persekutuan, dan kuasa dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, kita katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.